Aksi demo terhadap hasil seleksi CPNS Pemda Raja Ampat, Papua Barat, formasi tahun 2018 terus terjadi dalam 2 pekan terakhir. Jumat, 16 Oktober 2020, puluhan warga terlihat berkumpul di kompleks kantor Bupati Raja Ampat. Warga bermaksud menanyakan kejelasan hasil seleksi karena nama mereka tidak tercantum dalam daftar kelulusan yang diumumkan pagi itu oleh Pemda. Padahal, menurut mereka, dalam pengumuman sebelumnya yang disampaikan BKN, nama mereka tercantum sebagai peserta yang lulus. Ketika itu, warga yang berkumpul di seputaran kantor BKD pun sempat bersitegang dengan petugas karena mendapat penjelasan yang tidak memuaskan. Jadi bagus begini teman-teman. Kalau itu untuk sudah peraturan ini bukan untuk negeri, tapi itu diingat ya. Otak kosong, saja. Jadi teman-teman hari ini juga kasih kampung itu jelas toh. Jadi kita persiapan kita ke depan itu harus jelasan betul itu. Yang mati banyak-banyak di Raja Ampat dari masih baru lagi sampai mati lagi itu tinggal keras bunga saja yang ucapkan terima kasih. Itu lagi. Itulah Bapak kan punya ruang. Nanti kita dialog logika yang bagus itu di situ. Kita dialog dengan kita punya bapak-bapak pimpinan. Benar. Dan bapak-bapak perwakilan rakyat yang ada. Itu. Jadi lembaga-lembaga resmi ini kita manfaatkan karena mereka bertanggung jawab atas nasib masyarakat Raja Ampat. Silakan ada orang lanjut ke DPR dan ke bapak-bapak pemerintah. OAP sekian, jumlah sekian, non OAP jumlah sekian. Jadi kami jalan berdasarkan data. Jadi OAP di sini sekian 2000 lebih. Non OAP di sini sekian 2000 lebih. Jadi Bapak mau ambil kita sampai di mana kita punya bukti ada. Pak Singret punya pun juga untuk Papua dan Papua Barat. Tidak pernah Singret. Karena seakan-akan kita ini di Papua ini dianggap orang kami rendah. Papua Barat kan yang Singret. Kita untuk DPRD tolong hubungi pemerintah daerah. Kita undang kepala dinas yang terkait sekda bupati dan kita duduk di situ dan kita audiens terkait barang ini. Tapi sampai sekarang kami tidak pernah mendapatkan informasi. Itu menurut saya sih mungkin waktu Bapak orang berjalan bicara itu kan pihak DPR sendiri juga artinya menurut saya di situ kan hasil belum mereka lihat jadi mereka juga tidak berani mau ini. Nah kalau begini kan berarti selama ini pimpinan dia ke daerah ini tidak ada kerjasamanya begitu. mana saya tidak tahu Parah ini kalau begitu. Tidak tanya tidak ada kerjasama masa saya jawab bagus. Tidak mungkin Bapak Bupati tidak bisa kerjasama dengan Pak Sekda. Begitu juga Pak Sekda dengan Bapak ini, Bapak Kepala BKD mungkin tidak. Tapi yang jelas kerjasama itu ada. Tapi untuk khusus untuk ini saya tidak tahu. Dan saya tidak terlibat seperti itu. Bapak permisi Bapak. Makanya saya bilang dia saja saya tidak ada parah di situ. Kalau kami punya aturan itu harus ada dasar parah. Bapak Ini parah berarti saya juga bertanggung jawab. Saya mohon izin ke Bapak. Bapak saya dengan Pak Islami untuk kami punya hak seperti ini Bapak. Pertama kami itu sudah dapat info, saya sendiri sudah dapat info dari orang BKD. Kedua, saya BKD siapa? Saya tidak perlu kasih tahu Bapak. Tidak Karena bisa. itu saya juga Tidak harus bisa, jaga karena nama. orang itu pun saya hasil karena dia memunculkan rahasia negara sebelum itu. Kemudian Tidak boleh. Kemudian Bapak saya punya ada Ini info. dokumen yang ada kan itu rahasia punya dokumen Saya negara dan itu punya punya ada hak info, jamin. dapat info juga dari bapak-bapak kepolisian. Karena waktu itu mereka dibagi, saya punya ada info waktu dulu dengan temannya, dia buka data itu terus ada info bilang begini, coba saya lihat, siapa tahu saya keponakan Lagi buka. gimana? Dapat dari bapak-bapak polisi. Maksudnya apa? Teman. Dapat hasil nama tes yang sudah tembus. Dia buka begini, ternyata nama yang keluar di situ saya punya anak punya nama juga ada anggota polisi Bu istri juga ada nama keluar. Ternyata hasilnya Bapak tadi pagi saya dengan Pak Ketua Tong cek, hasilnya Bapak polisi itu Bu istri tidak dapat. Dia pun nama sudah tidak. Karena mungkin karena itu tidak ada uang jadi. Saya tidak tahu tapi dia belum bicara itu saya tapi jangan bicara saya cuma Tapi saya karena saya dari awal kenapa? jujur saya bicara hari ini saya bilang dia ibu bukan saya sampai saya tidak terlibat karena saya tetap bertahan dengan data ini. Saya bicara. Sudah tahu itu makanya kenapa jangan bikin saya bicara Bapak, ini. saya tidak tunjukkan ke Bapak, tapi Saya jadi marah itu kalau bicara tahu seperti seperti itu. itu. Tahu saya mau bela rakyat punya hati makanya saya tidak Kenapa mau. sampai Karena Bapak- saya dipertaruhkan karena saya tidak ikut perintah bupati untuk pilih rombak ini. Tahu? Bukan Bapak, saya bicara begini karena saya kesal, saya punya Jangan anak datang tidak mau semua. marah sini.
Kami ini dulu kami punya. Kau tahu bahwa saya tidak ini, saya diperintah untuk pilih, tapi saya tidak mau. Saya tetap jaga ini. Cara begini karena saya punya anak nama urutan 1 katanya. Itu saya tidak mau. Dan anggota dewan di Temanggung saja bisa bilang kalau bapak punya anak itu tembus, dia lihat nomor urutan 1. Kenapa hari ini namanya tidak ada? Alasan apa saya punya anak juga tidak keluar? Barang ini kan sampai saya tidak terdapat. Saya tidak tahu. Berarti kami orang Papua ini punya hak seperti apa? Jadi data ini sudah mau itu otak atik data itu. Ada orang yang lanjut. Saya itu bukan ditujukan ke bapak. Mungkin kami ini tidak ada uang. Jadi saya punya anak juga. Saya tahu ini kok saya mau di itu. Maka nanti kita minta maaf ke apa kita nanti orang pulang. Makanya saya kan tidak barang ini dari yang ada di demo terakhir bulan apa? Agustus ya, tanggal 10 kan? Sudah. Itu saya kan apa ya jujur saja kita ini ya era transparan. Orang pergi, saya kan mau dilibatkan, saya tidak mau. Gitu. Karena saya tahu kita kerja sesuai dengan aturan ini. Jadi kita kan belum selesai. Nilainya sudah diumumkan ya tidak lulus kita sendiri. Kalau dia mau marah, dia marah dia sendiri kan begitu. Karena ada di sana, itu transparan di sana. Makanya saya tidak tahu yang barang ini sampai hari ini. Terus itu bapak katanya nanti yang tes yang lulus itu namanya keluar beserta nilai. Kenapa nilai tidak keluar? Itu yang maunya itu sesuai aturan seperti iya, itu. Iya, bapak kami mau seperti itu. Oke, saya juga mau karena saya tahu saya punya kompetensi itu. Tapi jangan lupa bahwa saya di atas itu ada saya, di atas saya juga ada. Bapak itu. Betul, bapak. Saya bukan penguasanya. Kita keluar bahasa karena kita kesal. Saya cuma bekerja secara teknis. Tidak ada. Berarti pemerintah ini pemerintah umum kosong saja. Mungkin begitu ya Pak Kepala Badan. Saya datang bicara untuk saya punya anak. Saya bicara untuk lebih baik satu itu ini nonjol sudah ada daripada satu anak dikasih keluar. Minta maaf suara aku tidak habis. Saya jujur saya tidak berani sekali kalau itu saya baca. Oke. Jadi yang untuk pakai tidak boleh tidak punya nilai kan begitu. Bagaimana? Apalagi tidak daftar sama sekali, itu tuh sangat. Terus bapak kalau masalah. Nama yang keluar begini harus berdasarkan kepala DKD atau pejabat lain? Maksudnya mungkin pada tangan kepala badan itu atau? seharusnya itu kan Pak Bupati. Iya, karena tidak ada nomor surat, tidak ada apa, semua tidak ada. Pejabat pimpinan kepegawaian itu Bupati. Jadi makanya Dan tidak ada waktu pejabat pimpinan kepegawaian tidak ada. dengan yang sekarang ini kan Bapak PLT, menurut dinas yang biasa bekerja. Terus di sini tidak ada Bapak punya cat. Makanya itu yang saya bilang, kalau kita pinjakan, kita mulai dengan yang tanda tangan itu lah, kita klarifikasi itu situ. Kita belum pernah ada. Jelas. Apalagi yang sistem hari ini sebagai anak daerah, peraturan daerah tidak dihargai. Aku mau bicara keadilan karena Saya kira begitu sudah ya, sudah jelas sudah di. Tapi kamu terputus sampai di sini. Silakan. Ya. Tetap khawatir karena kami punya data semua. Ya. Oke, baik ya. 21 orang ada di sini. Oke. Kami sudah incar, mewakil sekian, mewakil sekian. Yang seleksi tapi yang kemudian di sini tidak ada yang tidak tes, tapi namanya ada di sini. Kami akan kerja terus. Kami lagi ujian yang tidak ujian, kenapa kayak ini? Dari mana? Maksudnya kita bisa lihat ke internet. Makanya tanya. Ada, saya dapat info ada. Sampai tadi ini barusan saya baru dapat info dari Dewan Sorong Selatan. Itu dia nama urutan 1. Yang saya pertanyakan yang baik ini kenapa dia nama tidak ada ini tes murni. Kecuali kalau tes di daerah sini baru daerah yang ke sini. Ini dari pusat kasih nama, kenapa tidak ada nama? Tolong terima dengan. Jadi data asli dengan nilai itu ada di saya. Tapi hasilnya keluar tidak. Tidak sekali. Kemarin itu diinfokan nanti sesuai dengan apa? Apalagi masih Hasil lab kah? bukan masih ranking. Ranking. Hari ini keluar tidak ada. Ya, itu yang saya bilang. Berarti yang ini saya tidak sah, tanya itu. angka bahwa yang ini tidak sah karena Saya tidak bisa nomor apa. surat juga tidak ada. Saya tidak bisa bilang sah tidak sah itu. Ya, kami butuh nomor surat bupati. Makanya saya apa sah tidak sah itu saya harus dengan kadit yang kami Kemenpan itu dulu. Jadi data yang kita dapat itu kita cocokkan di sana. Apa tuh ini ada di situ tidak? Kalau tidak ya berarti tidak ini. Tapi kita tetap pakai data yang ada saya. Tapi kalau ini ada kesulitan dari Menpan itu, data yang saya itu dengan sendirinya buku. Nomor surat kami Gitu. juga tidak ada. Tanda tangan dari Menpan juga.
Tidak, untuk langkah-langkah selanjutnya dari penjaga nanti perlu diskusikan bersama. Kita tidak bisa mengambil keputusan dari salah satu pihak dalam hal ini selaku koordinator selama ini terkait dengan data yang diumumkan dan juga data dari 2.521 hasil tes administrasi waktu seleksi. Itu ada dugaan di situ. Ketika kita lihat nama-nama yang diumumkan, tapi di data sebelumnya tidak ada. Kami pun nanti telusuri, ambil data dari hasil yang diumumkan hari ini, terus data dari hasil peserta tes ini kami nanti telusuri, banding di situ kira-kira memang hal itu benar-benar terjadi atau tidak. Kalau memang benar-benar terjadi, berarti perlu ada tindak lanjut. Pengumuman oleh Pemda pun menuai polemik. Pasalnya, penjabat Bupati Raja Ampat Manuel Urbinas sempat geram karena dilakukan tidak sesuai arahannya. Manuel pun kesal karena mengetahui Sekda Yusuf Salim bertindak sepihak dan terkesan melangkahi kewenangan dirinya selaku pimpinan daerah saat ini. Kekesalan Manuel pun memuncak karena konferensi pers terkait pengumuman hasil seleksi pun digelar di rumah pribadi Yusuf Salim. Itu kenapa harus seperti itu? Itu kan kesalahan fatal. Seorang sekda konferensi pers di kantor. Itu bicara Yusuf Salim atau sekda? Kalau dia bilang sekda ada kantor, kenapa tidak konferensi pers di sini? Alasan COVID lagi, semua ada pakai masker. Dan itu saya sudah tidak mengerti kenapa seperti itu. Tapi atas nama pemerintah saya minta maaf untuk seluruh warga masyarakat bahwa ini ada kekeliruan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten, terutama Sekda Raja Ampat, yang tidak menghargai saya selaku PLT Bupati Raja Ampat yang notabene adalah orang Raja Ampat asli. Saya secara pribadi saya kecewa, tidak menghargai saya sebagai PLT. Padahal saya sudah perintah dari kemarin bahwa tidak boleh diumumkan, buka jam 9 pagi ini, kunci lagi, datanya bawa untuk saya dulu, saya pelajari 1-2 jam, baru kita umumkan. Itu tidak dilewati, tiba-tiba pagi subuh-subuh lagi sudah ada pengumuman. Saya tidak tahu kenapa. Yang jelas, saya sudah dari pagi kemarin saya sudah ketemu dengan Kepala Badan Kepegawaian, karena secara birokrasi beliau adalah penanggung jawab. Ketua Panitia Seleksi Pak Bapak Sekda, tapi administrasi kan bukan Sekda yang buat, pasti kepegawaian yang buat. Kalau Sekda sudah campur tangan ke saya sudah tidak tahu itu aturan dari mana yang dibuat lagi. Tapi yang jelas, saya sudah ketemu dengan Kepala Badan Kepegawaian, saya minta data awal mana. Kemudian, karena Pak Sekda mereka dengan Pak Bupati waktu itu sudah konsultasi dan Pak Gubernur ke Menteri Dalam Negeri untuk ada perubahan karena masalah hak 80% itu yang tidak dikasih ke saya. Saya minta itu dengan data awal supaya kita klarifikasi sama-sama. Tetap data ini akan dipakai karena dalam aturan data kedua yang harus dipakai karena sudah klarifikasi dengan Pak Gubernur sama Menteri Dalam Negeri. Hanya untuk menjawab ini kan harus saya punya data. Itu yang tidak dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat kepada PLT Bupati Raja Ampat. Sehingga pengumuman itu disampaikan, saya bilang, ya sudah. Karena sudah terlanjur seperti itu kita jalankan. Kalau ada masalah tentang pemerintahan artinya antara daerah saya minta polisi untuk amankan. Tapi kalau mereka mau tanya saya bilang Yusuf Salim yang harus jawab. Karena saya sendiri titik pun saya tidak tahu seperti itu. Belum puas karena tidak mendapat jawaban pasti, aksi kembali berlanjut Senin 19 Oktober. Para pencaker yang berkumpul di ruang lobi utama kantor Bupati bersikeras menemui Sekda Raja Ampat Yusuf Salim sebagai Ketua Panitia Seleksi Tingkat Daerah. Para pencaker menuntut penjelasan langsung dari Sekda terkait hasil seleksi yang dianggap tidak transparan, karena diduga telah terjadi perubahan dari hasil kelulusan yang sebenarnya. Dengan penjagaan ketat petugas kepolisian, para pencaker akhirnya ditemui Sekda.
Kepada para pencakar, Sekda menjelaskan hasil seleksi yang diumumkan pertama kali oleh BKN memang berbeda dengan yang diumumkan Pemda. Perbedaan terjadi karena kelulusan yang ditentukan BKN tidak memenuhi kuota 80% OAP. Karena itu, Sekda menyatakan Pemda merevisi kelulusan tersebut agar kuota tersebut dapat terpenuhi. Saya punya anak kemarin hasil lulusnya seperti ini. Dia lulus murni. Dia lulus murni. Ternyata tanggal 16 itu hasilnya keluar omong kosong. Ini hasil yang sebenarnya kami punya bukti ada. Tunggu saya sampai Bapak Kepala Badan turun dan kami lihat hasilnya yang sebenarnya. Hasil tanggal 30 betul tanggal 16 itu omong kosong. Hasil tanggal 16 itu omong kosong. Saya punya anak nama Gabriela Kristiani. Ya ampun, nama sudah dibu. Ini hasil tesnya. Dan hasilnya keluar lulus. Lulus murni dari pusat. Dari pemerintahan Indonesia. Teman-teman yang tes sampai tembus kemarin kamu nilai lebih tinggi. Kamu maunya anarkis, aku tak tahu. Mereka itu cuma mengamankan. Saya bukannya teman ada bukan. Saya lulus di pengumuman ini. Pengumuman kemarin tidak ada. Sekarang saya mau tanya kamu. Kamu tanggung jawabnya tidak? Bapak polisi, kamu punya anggota polisi juga ada keluar, tapi dia mau ngomong kosong. Sudah begini. Pemerintahan kasih tahu, saya minta dengan hormat bahwa jangan perhadapkan kami dengan polisi. Kami tidak mau berbenturan di kami tidak mau. Jangan mau benturkan kami dengan polisi, kami tidak mau. Kami datang sebagai anak-anak negeri di Raja Ampat. Ini anak-anak yang beradab, punya adab. Kami tahu sekali satu. Kami tahu sekali satu. Betul, jangan berhadapkan kami bentrok dengan polisi. Mereka ini adalah pengayom, pelindung dan penegak hukum. Ya, jangan bentrokkan kami dengan mereka. Tolong. Nah, di sini nanti saya sampaikan sedikit terkait apa yang terjadi ketidakpuasan dari pencakar sehingga mereka datang dengan mosi ketidakpuasan mereka itu terkait dengan hasil pembentukan hasil CPNS Reformasi tahun 2018 yang telah lama sudah diumumkan oleh Bapak Sekda Sekul Mohon dan mohon hormat Bapak Sekda. Jadi begini Pak, satu hal yang membingungkan dan juga tidak dipahami oleh pencakar dalam hal ini teman-teman yang mungkin saya katakan bahwa nasibnya masih tertunda, bukan kegagalan tapi sebuah keberhasilan
undang-undang yang ditunda. Kita semua tahu bahwa Raja Ampat kecil. Namun di sini kami minta supaya hasil yang dikeluarkan itu harus dilampirkan nilai yang diperoleh dari 320 peserta yang dinyatakan lulus. Nilai itu harus dilampirkan. Ya, seperti ini nilai yang dicatat sehingga dinyatakan lulus. Kita maaf karena puasa jadi saya tidak bisa terlalu suara terlalu besar, dan semoga bisa didengar. Kita tahu bahwa jumlah orang asli Papua yang lulus, ya, sebagaimana informasi yang mungkin saudara dengar langsung dari kepala BKD, hanya 79,21%. Sehingga Bapak Bupati mengambil kebijakan, ya, dan kebijakan itu diambil berdasarkan surat Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara, Bapak Menteri sendiri yang tanda tangan. Setelah pertemuan seluruh bupati, berarti formasi orang asli Papua, ya, yang diisi oleh non orang asli Papua harus diisi oleh orang Papua, kan begitu? Berarti ada orang yang harus kita korbankan di situ. Berikut saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, mungkin saudara-saudara tahu, ada orang asli Papua yang saat verifikasi salah dilakukan, akhirnya dia harus ikut di formasi umum. Dan dia tidak lulus waktu itu. Berdasarkan itu, untuk menambah kuota orang asli Papua, kami harus memberikan argumentasi kepada Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara bahwa dia orang asli Papua, karena kuota orang asli Papua tidak cukup, maka kita harus naikkan dia walaupun dia di formasi bukan orang asli Papua. Silakan cek, kami punya data itu. Tidak beretika sekali jika saya sebut namanya di sini. Ya, sekali lagi saya mohon maaf untuk itu. Oke, sama saja bahwa kami tetap meminta untuk lampirkan nilai-nilai yang diperoleh dari setiap 120 nama yang dinyatakan lulus. Itu saja, kami minta untuk harus dilampirkan. Tidak boleh tidak, harus dilampirkan. Jadi saudara-saudara semua, boleh saja saudara-saudara usul, boleh saja, ya, kita akan lihat itu. Tetapi kewenangan itu ada di kami. Kami yang menentukan, kami yang ngatur. Saya jamin ya, di Facebook bilang bahwa ada yang tidak ikut tes lulus. Hari ini tunjukkan itu ke saya, hari ini. Siapa namanya? Oke, Bapak, izin saya sampaikan itu. Saya jamin 1000%. Karena apa? Ingat ya, ini ada aplikasinya. Bagi mereka yang tidak isi, sabar dulu, saya jelaskan. Tunggu dulu. Anda tanya saya jawab, Anda tidak mau ya saya dulu. Saya tidak mau jelaskan. Saya jelaskan dulu. Ya, ya. Saya jelaskan dulu, saya jelaskan. Ya, saya jelaskan. Saya jelaskan dulu, dengar saya jelaskan. Ya. Ya. Kami bicara dengan Pak Sekda. Ya, oke, sudah. Nah, saya jelaskan dulu ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada saudara-saudara, itu aplikasi bagi mereka yang tidak isi di saat tes, nama tidak akan muncul. Nama tidak akan muncul di sistem itu. Bagaimana kami bisa rekayasa, bagaimana orang yang tidak tes ikut naik? Saya mendapat banyak masukan, ya. Saya mendapat banyak masukan. Nama ini. Kita cek seluruh hadir. Silakan Anda cek di BKD sana peserta yang ikut seleksi. Sekarang tunjukkan siapa namanya. Jangan kita bilang ada yang masuk siluman tidak ikut tes, siapa namanya? Harus jelas. Oke, baik. Untuk memperjelas hal-hal seperti itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Sekda sendiri bahwa ada asumsi-asumsi di media sosial dalam hal ini Facebook, boleh, dan karena itulah kami datang supaya lebih jelas dan lebih transparan. Dan terus saya sampaikan di sini bahwa asumsi-asumsi yang disampaikan melalui media sosial dalam hal ini Facebook itu hoax. Itu memohon dan bertanggung jawab. Dan kami tahu dan kami paham untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih detail, lebih ilmiah,
Oleh dan karena itu kami datang ke pemerintahan. Kemarin kami di BKD. Ini tempatnya ya. Kepala BKD sarankan ke Teluk Sekda. Saya katakan di kantor bupati tidak ada Pak Sekda di sana. Tidak mungkin kami mau cari ke rumah. Ketika kami cari ke rumah, itu sudah tidak sesuai dengan mekanisme atau aturan pemerintahan. Berarti kalau kami ke rumah, minta maaf apa saya sebut nama, itu kami cari Yusuf Salimnya, bukan Pak Sekdanya. Terima kasih untuk itu. Jadi mau izin Pak Sekda, Kepala BKD pun sampaikan bahwa hasil murni yang diterima dari BKN Pusat, Ada di Bapak. dari nama, nomor tes, sampai nilai semua itu ada. Betul. Kan sama jadi saksi. Tapi saya tidak jauh, saya kembali pertegaskan lagi bahwa kami tuntut dan tegas untuk lampirkan nilai-nilai tersebut. Betul. Lampirkan nilai. Jadi Oke, ujian bisa membawa harap tenang, ya, harap tenang. Tenang, jangan buat hal-hal sama. tidak, jadi gini ya, Johan. Gini ya, saya sudah jelaskan itu, ya, saya sudah jelaskan seperti itu, dan ini tidak saya karang ya, ini tidak. Tapi tidak apa-apa, kita sebagai aparatur pemerintah itu tempat sampah, yang kotor-kotor pasti begitu, tapi tidak apa-apa. Hanya saya ingin saudara-saudara, adik-adikku sekalian, harus bedakan siapa pejuang, siapa pecundang. Tolong bedakan itu. Saya minta dari hati yang paling dalam. Ya, tolong bedakan. Jangan ada-ada dikorbankan dalam tanda petik. Mari, ya, diskusi dengan saya secara baik-baik. Mari kita lihat, ya, kita cari kiat-kiat ke depan. Jangan kita lihat ke belakang. Kita lihat ke depan. Ya, coba begitu saya minta maaf, ini tidak dimanfaatkan. Sekali lagi saya tidak tidak dimanfaatkan. Ya, oke. Tapi apa Bapak sampaikan diskusi dengan Bapak malah kami lebih senang. Terima kasih. Itu yang kami inginkan, Bapak. Itu yang kami butuhkan. Saudara sekalian, adik-adik semua, perlu saya jelaskan kepada saudara-saudara bahwa apa yang sudah kita umumkan itu adalah sesuatu yang sah, ya, sesuai aturan yang berlaku, dan kami siap bertanggung jawab itu sampai dimanapun. Pertama. Yang kedua, sebagaimana kita ketahui bahwa kenapa Raja Ampat tidak mengumumkan sesuai dengan jadwal yang sesungguhnya sebelumnya, sehingga adik-adik datang dan saya juga temui, waktu itu tidak dapat kita umumkan. Mengapa? Karena kuota orang asli Papua tidak sampai 80%. Karena itu sehingga seluruh bupati dan termasuk Bapak Gubernur se-Papua Barat melakukan pertemuan, dan kalian tahu semua pertemuan di Jakarta. Maka keluarlah surat Kemenpan memberikan ruang kepada seluruh pemerintah daerah di Papua Barat melakukan pencermatan dan pemetaan terhadap hasil yang sudah ada. Hasil pencermatan dan pemetaan itu hari ini keluar. Saudara-saudara boleh hitung, ya, sesuai dengan hitungan yang ada di kami, lebih dari 80% OAP dinyatakan lulus dalam pengumuman kemarin. Lebih dari 80%. Ini adalah perjuangan, ya. Hasil yang kita perjuangkan harusnya mendapat apresiasi. Kami juga sadar betul bahwa jumlah orang pencari kerja yang mendaftar lebih dari 2.000, kuota hanya 320. Keputusan ini diambil pasti tidak bisa memuaskan semua orang. Tetapi ini harus kita ambil. Kenapa harus kita ambil? Karena jika kita ulur, maka yang dirugikan adalah 320 orang itu sendiri. Untuk itu sehingga berbagai upaya, prosedur dan mekanisme kita lalui, kita surati dan lain sebagainya, maka saya diperintahkan untuk sebagai ketua, ya, panitia seleksi daerah mengumumkan hasilnya. Saya hanya mengumumkan hasilnya. Jadi menginformasikan hasil itu kepada publik. Gitu. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada saudara-saudara bahwa dokumen yang saudara-saudara sampaikan itu adalah dokumen bagi kami. Suatu dokumen negara itu dia dinyatakan dokumen negara apabila telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Jika belum ditandatangani itu tidak kategori dokumen negara. Sehingga sekali lagi saudara-saudaraku sekalian, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, karena itu pertemuan seluruh bupati itu sehingga akhirnya formasi 2019 dan 2020
itu akan segera diumumkan dan kita berupaya untuk bisa dapat kurang lebih 1000. Apa maksudnya? Sehingga saudara-saudara semua yang belum masuk di seleksi tahun ini, kita berharap ya belajar yang baik dan lain sebagainya sehingga di seleksi berikut kita bisa lolos. Jadi sekali lagi saya hanya ingin menjelaskan kepada saudara-saudara bahwa apa yang kami umumkan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita lihat jumlah peserta yang ikut itu kurang lebih 2000 lebih dan 652 halaman. Di mana-mana termasuk Kota Sorong. Yang diumumkan hanyalah nama-nama yang lulus. Belum ada dimanapun diumumkan seluruhnya. Berarti 652 halaman harus kita paparkan. Saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi, pemerintah daerah diberikan ruang untuk mengatur. Tidak bisa diatur dari luar. Harus gini, harus begitu, harus itu kewenangan kami. Kami umumkan itu sudah prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika saudara-saudara tidak puas, kami juga menyadari itu. Bahwa pengumuman ini disampaikan pasti tidak bisa memuaskan semua orang. Karena formasi hanya 320. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Seleksi CPNS di lingkup Pemda Raja Ampat formasi tahun 2018 diikuti 2.521 pencakar, namun yang dinyatakan lulus seleksi hanya 320 sesuai dengan jatah dari pemerintah pusat.